Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Talia. If this world were mine. Sekarang kita sudah masuk ke episode ke-7. Di episode ini, kita bakal bahas sesuatu yang sering banget dilupain sama para pembuat film pemula, padahal penting banget buat dasar produksi, yaitu temanya menulis fakta, merekam makna, produksi film berbasis riset. Di sini kita bakal bahas gimana riset bisa jadi fondasi penting dalam pembuatan film, sekaligus gimana cara nulis naskah film dengan format yang benar. Jadi, film berbasis riset itu adalah film yang dibuat berdasarkan hasil penelitian, bukan cuma ide spontan atau imajinasi. Sebelum kamera dinyalain, tim produksi udah melakukan observasi, wawancara, studi pustaka, bahkan analisis data lapangan. Tujuannya supaya film yang dihasilkan punya nilai ilmiah, bukan cuma visual yang keren. Dengan riset, film bisa nyentuh realitas sosial, budaya, bahkan isu kemanusiaan dengan cara yang lebih dalam dan bertanggung jawab. Nah, prosesnya panjang dan runtut banget. Biasanya dimulai dari beberapa tahap utama. Yang pertama, format penulisan. Sebelum produksi dimulai, naskah film harus ditulis dengan format standar profesional. Kenapa? Karena naskah itu jadi panduan utama semua kru, mulai dari sutradara, kameramen, penata artistik, sampai pemain. Formatnya terdiri dari 3 elemen penting. Yang pertama adalah scene heading. Ini bagian paling atas di setiap adegan. Fungsinya buat ngasih tahu lokasi dan waktu kejadian. Ada adegan interior disingkat dengan INT yang menunjukkan adegan di dalam ruangan. Dan ada eksterior atau disingkat dengan EXT menunjukkan adegan di luar ruangan. Contohnya, INT titik ruang tamu strip siang. Artinya, adegan berlangsung di dalam ruangan, tempatnya di ruang tamu pada siang hari. Kalau di luar ruangan, tinggal ganti EXT titik taman sekolah strip pagi. Jadi rumusnya gampang banget. INT atau EXT plus nama tempat plus waktu, bisa pagi, siang, malam, dan lain-lain. Yang kedua ada action line, yaitu baris yang ngasih tahu apa yang sedang terjadi di adegan tersebut. Contoh, seorang wanita duduk di sofa, menatap jam dinding yang berdetak pelan. Ini bukan dialog, tapi penjelasan, suasana, dan tindakan karakter. Yang ketiga ada dialog. Bagian ini berisi percakapan antara karakter. Nama tokoh ditulis di tengah dengan huruf kapital, dan dialognya di bawahnya. Contoh, Ani, di bawahnya, sudah hampir jam 4, dimanakah dia? Format kayak gini bikin naskah mudah dibaca oleh seluruh tim produksi. Jadi semua tahu harus ngapain di setiap adegan. Nah, sekarang kita bahas soal logika bahasa dan narasi film. Kalau di tulisan, biasa kita pakai kata-kata buat bercerita. Di film, kita pakai gambar dan suara. Itu yang disebut dengan bahasa film. Misalnya nih, daripada karakter bilang, aku lagi sedih banget, kita bisa nunjukin dia duduk sendirian di kamar gelap, nunduk sambil dengerin lagu pelan. Tanpa ngomong apapun, penonton langsung ngerti kalau dia lagi sedih. Nah, itu yang dimaksud dengan logika bahasa visual, gimana gambar dan suara saling kerjasama buat nyampein pesan. Terus kalau ngomongin narasi film, itu bukan cuma soal jalan cerita dari awal sampai akhir, tapi juga gimana alurnya nyambung dan masuk akal. Adegan satu harus punya hubungan sama adegan berikutnya. Kalau loncat-loncat dan gak nyambung, penonton bisa bingung. Jadi intinya, logika bahasa dan narasi film itu ngajarin kita buat bikin cerita yang bisa ngomong lewat visual. Film yang bagus itu gak perlu banyak dialog buat bikin penonton ngerti, karena gambar, suara, dan emosi udah cukup buat nyampein makna. Nah, disinilah riset ketemu sama seni. Semua data yang kamu kumpulin dari hasil penelitian, entah wawancara, observasi, atau literatur, harus bisa diubah jadi visual yang menarik. Misalnya, kamu riset soal perubahan budaya remaja di kota kecil. Dari hasil wawancara dan observasi, kamu bisa bikin adegan-adegan yang menunjukkan perubahan itu. Mungkin dari cara berpakaian,
interaksi sosial, atau penggunaan media sosial. Oke, jadi itu saja pembahasan kita di episode ke-7. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita bakal bahas hal-hal menarik lainnya di balik layar dunia perfilman.